Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ikhwah semua? Pada kesempatan kali ini kita coba membahas kisah yang ada di Al-Quran. Kita mulai dengan kisah Qarun. Jadi Qarun ini dikisahkan di surah Al-Qasas di Al-Quran dari ayat ke 76 sampai 83. Langsung kita bacakan ayatnya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabaghaw 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Jadi Qarun ini dari kaumnya Nabi Musa yang mana disebutkan di tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Musa dan Qarun ini dia sepupu Nabi Musa bin Imran bin Qais. Sementara Qarun bin Yas'ub bin Qais. Nah, jadi ketemunya di kakeknya itu Qais. Wa atainahu minal kunuz. Nah, jadi di sini dikisahkan bahwa memang Qarun ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda yang sangat banyak. Jadi kanzun jamaknya kunuz. Kanzun artinya perbendaharaan harta. Kalau banyak sekali berarti dinamakan kunuz. Perbendaharaan hartanya sangat banyak. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Yang mana gudang-gudang hartanya itu disebutkan bahwa latanu bil usbah. Jadi yang membawanya kuncinya itu wa inna latanu kuncinya itu dibawa oleh orang yang usbah. Usbah itu orang banyak ya. Jadi orang banyak memikul kuncinya. Ibarat disebutkan bahwa kuncinya kunci gudangnya Qarun itu dia seperti jempol gini dan terbuat dari kulit. Tapi ini bukan cuma satu, ada banyak sekali. Bayangkan ya, terbuat dari kulit, ya kulitnya sangat mahal. Kemudian dipikul oleh orang-orang yang banyak. Nah, ini digambarkan bahwa memang hartanya itu sangat banyak, gudang hartanya itu sangat banyak. Jadi bukan cuma satu kunci gudangnya, banyak kunci, akhirnya bisa dibawa oleh orang banyak. Kalau cuma satu kuncinya ya bisa dibawa sendiri. Ini karena kuncinya sangat banyak, makanya dibawa oleh orang banyak. Saking beratnya. Setiap dia mau pergian itu dibawa sama dia kuncinya untuk memamerkan. Memang disebutkan di tafsir Ibnu Katsir bahwa Qarun juga itu digelar dengan al-munawwir, yang mana suaranya itu sangat bagus. Suaranya kalau baca Taurat itu sangat indah. Tapi ya memang keindahannya itu kita jangan sampai melihat zahirnya saja, tetapi di dalamnya itu dia lebih mencintai harta. Maksudnya lebih memamerkan harta. Menjunjung tinggi harta, tujuannya bukan akhirat, bukan Taurat, tapi tujuannya itu untuk mendapatkan harta. Di riwayat lain disebutkan memang Qarun ini dia ini punya banyak anak dan juga miskin, dan datang kepada Nabi Musa SAW untuk meminta agar menjadi orang kaya. Akhirnya Nabi Musa meminta dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti memang jangan sampai kita ketika miskin ini sangat mengharapkan menjadi orang kaya. Tidak seperti itu teman-teman, karena memang hadis yang lain bahwa lebih banyak orang miskin yang masuk surga daripada orang kaya, dan juga orang kaya itu banyak hisapnya. Dan kalau memang kita di bawah, jangan sampai juga iri pada orang di atas, karena di hadis yang lain disebutkan bahwa la hasada illa fisnatain, tidak boleh iri kecuali terhadap dua. Yang pertama, iri terhadap orang yang berilmu tapi dia mengajarkan ilmunya, maka kita boleh iri. Yang kedua, iri terhadap orang yang berharta tapi hartanya itu diinfakkan, nah maka itu kita boleh iri. Tapi kalau iri terhadap orang yang berharta tapi hartanya malah untuk dimakan, kita tidak boleh iri. Tidak boleh juga iri kepada orang yang berilmu tapi ilmunya untuk untuk menyerang para ulama, ilmunya untuk dibangga-banggakan, ini tidak boleh kita iri terhadap ini. Tapi Qarun mendapatkan harta malah dia bangga-banggakan, orang fakir miskin datang malah tidak
tidak disantuni. Nah, ini yang tidak boleh kita iri. Suaranya memang bagus, tapi tamaknya itu yang kurang bagus. Disebutkan, kita lanjutkan ayat tadi. Wa inna mafatihahu latanu bil usba'ul quwwah. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jadi ketika dia membanggakan hartanya, Qarun membanggakan hartanya, maka ada orang-orang yang dibawa, orang-orang soleh mengatakan, la tafrah, wahai Qarun, jangan membanggakan harta. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang membanggakan harta. Contohnya kalau kita punya harta, jangan sampai kita bangga-banggakan, oh ini harta, ini mobil, jangan. Karena memang Allah itu tidak menyukai orang yang suka bangga-banggakan harta. Jadi kalau kita punya harta, jangan terlalu senang. Tapi kalau kita miskin, jangan terlalu bersedih, pertengahan-pertengahan saja. Kemudian lanjut ayatnya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Mereka mengatakan, wahai Qarun, harta yang kamu miliki itu dijadikan sebagai bekal di akhirat nanti. Tapi dan juga kita tidak boleh lupa juga bagian kita di dunia. Kita ketika mempunyai harta, usahakan harta ini kita jadikan untuk bekal di akhirat nanti. Tapi kita juga harus menyimpan bagian kita di dunia. Ibaratnya di ayat yang lain kita diperintahkan untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah di dunia ini tempat yang bagus dan di akhirat juga tempat yang bagus. Maksudnya dunia dan di akhirat itu sama-sama bagus, semuanya seperti itu. Tapi Qarun tidak. Kalau Qarun, dia di dunia saja, pamerkan hartanya semuanya. Kemudian di akhirat dia ketika datang orang miskin dia tidak mau santuni. Ini akhirnya dia hanya mengharapkan dunia tapi akhirat dia tidak mau. Qala inna ma utitu ala ilmin indi. Ketika diberi pencerahan oleh para ulama, dia malah mengatakan, inna ma utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya mendapatkan harta ini karena keilmuan saya. Jadi kadang orang seperti itu. Ketika dia miskin, minta doa kepada para ulama agar bisa menjadi kaya. Ketika Allah mudahkan untuk menuju kekayaan, untuk mendapatkan kekayaan, dagangan-dagangannya laris, dia akan lupa bahwa sebelumnya itu ada doa para ulama, bukan ada doa para ulama yang dikabulkan. Dia lupa seperti itu. Dia hanya menyatakan bahwa ini perjuangan saya untuk mendapatkan harta ini yang sangat banyak ini. Kemudian disebut awalam ya alam annallaha qad ahlakal ladzina qad ahlaka min qablihim al-qurun ma huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Jadi disebutkan bahwa memang Allah katakan, apakah Qarun itu tidak berpikir bahwa memang sebelumnya itu, sebelum ada Qarun itu ada orang-orang sebelumnya itu yang lebih banyak kekayaannya. Fir'aun lebih banyak kekayaannya. Kemudian Allah itu memberi kekayaan itu bukan berarti Allah cinta, tidak. Seandainya kalau kekayaan itu menjadikan orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti itu kekayaan Allah berikan itu karena cintanya. Tapi seandainya kalau kekayaan yang Allah berikan malah menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan berarti cintanya Allah kita mendapat kekayaan, tapi kita malah lebih dekat kepada neraka. Ini bahaya. Dan bukan berarti juga orang yang miskin itu Allah tidak mencintai. Tidak. Seandainya kalau karena kemiskinannya dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini berarti Allah itu cinta kepada dia dan menjadikan dia miskin. Nah, seperti itu. Karena dengan kemiskinannya itu dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang kenikmatannya itu tidak bisa dibayangkan oleh akal kita. Kemudian disebutkan fakharaja ala qaumi fi zinatihi,
Maka Qarun ini dia dengan membawa hartanya yang banyak, pengawal-pengawalnya, kharaja ala qaumihi fi zinatihi, dengan membawa hartanya melewati orang-orang. Kemudian ada ulama mengatakan ada orang-orang yang menginginkan dunia. Jadi memang ada orang-orang yang menginginkan dunia itu. Memang ada orang seperti itu, orang-orang yang miskin ingin menginginkan dunia itu ada. Dia mengatakan, qala janirun hadzin ya laitana mislama utiya Qarun. Dia mengatakan, ya seandainya kami diberikan seperti Qarun ini. Ini kan Masya Allah. Jadi seandainya kalau ada orang yang berhaji kemudian kita mengatakan seandainya saya juga berhaji, maka kita itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berhaji. Namun ketika ada orang yang seperti Qarun yang memakan hartanya kemudian tidak mau berinfak, tidak mau mencari negeri akhirat, maka jangan sampai kita mengatakan ya mudah-mudahan kita seperti dia. Jangan sampai, karena boleh jadi nanti kita akan menjadi golongannya. Jangan sampai. Ya akhirnya dari kisah itu orang-orang para penuntut ilmu mengatakan, wa lakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqaha illa sabirun. Kemudian para ulama mengatakan, jangan seperti itu, celaka kalian kalau ingin menjadi seperti Qarun. Kenapa? Karena memang negeri akhirat itu lebih mulia, lebih bagus daripada negeri dunia ini. Yang ibaratnya di hadis disebutkan bahwa seandainya dunia ini seperti janahul ba'udah, seperti sayap nyamuk, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan harta kepada orang-orang non muslim. Tapi buktinya dunia ini, harta kekayaan dunia ini tidak akan jauh dari martabatnya itu tidak lebih tinggi daripada sayap nyamuk, maka Allah berikan kepada siapapun. Dan juga ada sifatnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mana disebutkan bahwa memang Ar-Rahman ini Allah itu mengasihi semua makhluknya, yang menyembah dia atau tidak dia akan kasih. Ar-Rahim ini khusus bagi orang muslim kesayangannya, dan dia akan berikan surga kepada orang-orang yang beriman. Lanjutkan, setelah dikatakan oleh para ulama kepada orang-orang sekitar, jangan mengharapkan seperti Qarun, karena sesungguhnya negeri akhirat itu lebih bagus daripada negeri dunia. Maka setelah perjalanan, Qarun membawakan dirinya dengan pengawalnya yang sangat banyak, hartanya yang sangat banyak, maka azab Allah ini turun. Ini bahaya teman-teman. Jangan sampai kita dalam maksiatan dan senang terhadap kemaksiatan, karena boleh jadi ketika kita berada dalam kemaksiatan azab Allah turun. Harus jaga hati. Sampai kapan kita menjaga hati ini? Sampai kapan kita dalam ketaatan? Hatta ya kalian yakin, sampai kematian itu datang. Maka ketika kematian datang dan kita berada dalam ketaatan, maka itu ialah kenikmatan yang sangat tinggi. Kemudian disebutkan fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Akhirnya di perjalanan itu, tengah perjalanan ketika dia membawakan dirinya dan hartanya, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Akhirnya apa? Dibuka seperti tanah longsor, kemudian semua orang-orangnya, harta bendanya itu masuk ke dalam, kemudian tertimbun. Ini akhirnya fama kana min fi'atin yansurunnahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Akhirnya ketika dia sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hartanya dan dirinya dan bala tentaranya dimasukkan ke dalam tanah. Jadi kita disebutkan mencari harta karun. Itu namanya harta korun itu yang tertimbun. Jadi kita bisa lihat di sekitar kita ya, ada yang seperti itu, yang mana seperti ada tanah longsor, semua harta diambil, atau seperti banjir, mobil-mobil semua hanyut, atau seperti tsunami yang terjadi di Aceh. Bagaimana itu kejadiannya?
pada banyak orang kaya langsung habis, seketika itu langsung habis semua harta. Atau seperti yang ada di Turki ini sekarang terjadi, yang mana berbagai banyaknya apartemen yang sangat megah itu banyak yang runtuh. Wah, satu apartemen aja itu harganya itu miliaran. Bayangkan ini berapa apartemen yang hancur, mobil yang mewah semuanya hancur. Memang kalau Allah ingin mengambil itu hanya sekali saja itu langsung hilang. Karena itu harta yang kita miliki ini jangan sampai kita terlalu memegahkan, karena memang kalau Allah ingin ngambil ya langsung hilang. Usahakan bagaimana cara menjaga harta itu ya, kita infakkan kepada orang lain, kita infakkan kepada orang lain, maka harta itu akan bertambah. Kalaupun tidak bertambah ya akan menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Kemudian serta ketika semua hartanya dan dirinya dan korun itu sudah dilenyapkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tidak ada yang bisa membantu. Seperti itu ya keadaan orang-orang kaya. Memang orang-orang kaya itu biasanya yang sombong ya, biasanya suka songong. Namun ketika ada azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan, akhirnya ya orang-orang sekitar hanya melihat saja dan mengambil pelajaran, dan ya akhirnya tidak bisa apa-apa. Hanya dia meninggal, Korun itu meninggal dengan harta-hartanya dan juga bala tentaranya. Kemudian wasbah ladzina tamannaw makanahu bil ams yaqulun, akhirnya orang-orang yang sebelumnya mengharapkan bisa menjadi seperti Korun mengatakan, wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi. Ini artinya memang bahwa Allah ini memberikan harta kepada orang itu memang karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Jadi memang Allah itu sudah menentukan ini akan menjadi kaya, ini akan menjadi miskin. Jadi ketika kita menjadi kaya, kita jangan terlalu bangga, tapi kita gunakan harta itu untuk bekal kita di akhirat. Namun ketika kita menjadi miskin, kita jangan mencela diri kita, dan juga jangan sampai kita bersedih, karena mungkin dengan kita miskin ini dosa-dosa akan dihapuskan dan akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dilanjutkan laula ammanallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihu al-kafirun. Jadi orang-orang yang sebelumnya mengharapkan bisa menjadi Korun mengatakan, seandainya kalau kita diberikan kekayaan seperti Korun juga, pasti kita juga akan tenggelam seperti dia ini. Ya Allah, jadi sangat bersyukur sekali karena memang tidak dijadikan seperti Korun. Memang dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa jangan sampai kita ketika kita miskin bersedih, jangan sampai seperti itu, karena boleh jadi dengan kemiskinan kita ini lebih baik daripada kita menjadi kaya. Dan ketika kita dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sombong, karena kekayaan ini hanya titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa menjadi ujian bagi kita, karena lebih sulit itu ujian kekayaan daripada ujian kemiskinan. Buktinya lebih banyak orang miskin masuk surga karena memang ujian kemiskinan ini banyak yang lolos. Namun kalau ujian kekayaan diberikan kepada kita itu banyak yang tidak lolos. Bahkan yang sebelumnya orang soleh ketika diberikan kekayaan banyak yang tidak lolos. Maka teman-teman, dari kisah Korun ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa memang Allah SWT memberikan rezeki kepada hambanya itu sesuai dengan keadilannya. Kalau memang ketika kita dalam keadaan miskin, bahwa itu keadaan Allah SWT agar kita tidak terjerumus. Namun ketika kita menjadi kaya, itu juga keadaan Allah SWT agar kita bisa berinfak, mencari pahala lebih banyak. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Insyaallah kita akan bahas kisah yang lain yang di Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.